Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Eva Ratmida dengan NIM 4112511021. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjawab terkait tugas online hukum internasional, yaitu tentang membahas dua pertanyaan yang telah ditentukan. Baiklah, mari kita bahas secara lebih detail dan lebih mendalam. Pada bagian pertama, kita akan membahas terkait tentang apa definisi dari hukum internasional, hukum antarbangsa, dan hukum antar negara. Kemudian, mana yang paling cocok untuk digunakan pada saat ini. Baiklah, pertama-tama mari kita bahas satu persatu terkait dengan definisinya, yaitu definisi hukum internasional, hukum antarbangsa, dan hukum antar negara. Hukum internasional sendiri dapat didefinisikan yaitu adalah sekumpulan aturan dan norma yang mengatur hubungan antar berbagai subjek hukum internasional. Kemudian subjek hukum internasional bukan hanya negara saja, melainkan juga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal PBB, Bank Dunia, ataupun Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bahkan dalam beberapa konteks yang semakin berkembang, masyarakat sipil global, kelompok non-negara seperti organisasi kemanusiaan internasional, dan dalam kasus tertentu, bahkan perusahaan multinasional juga bisa menjadi bagian yang terkait dan dipengaruhi oleh aturan hukum internasional. Kemudian, hukum internasional sendiri bertujuan untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia, kemudian menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta mengatur kerjasama ekonomi dan sosial antar negara, serta untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati secara baik. Kemudian, apa itu definisi dari hukum antarbangsa? Hukum antarbangsa dapat didefinisikan dalam banyak literatur hukum klasik. Istilah ini sering digunakan secara sinonim dengan hukum internasional. Namun, jika kita telaah secara lebih mendalam dari makna harfiah dan perkembangannya di masa awal terbentuknya sistem hukum antar negara, hukum antarbangsa ini lebih menekankan pada interaksi langsung antara negara-negara sebagai satu-satunya aktor yang diakui. Pada masa lalu, ketika hubungan antar negara masih terbatas pada perjanjian perdamaian setelah perang, perjanjian perdagangan bangsa dagangan utama, atau penerapan batas wilayah antar negara tetangga. Istilah ini lebih sering digunakan karena fokusnya hanya pada negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan hak hukum. Contohnya, perjanjian perdamaian yang dibuat antara kerajaan-kerajaan di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19 lebih banyak disebut dengan acuan hukum antarbangsa. Kemudian ada hukum antar negara. Istilah ini juga memiliki makna yang sangat dekat dengan hukum antar bangsa. Secara harfiah, ia merujuk pada peraturan yang mengikat hubungan di antara negara-negara sebagai entitas politik yang berdaulat. Secara substansial, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hukum antar bangsa dan hukum antar negara. Keduanya pada awalnya hanya melihat negara sebagai satu-satunya subjek hukum yang sah dalam sistem global. Beberapa literatur di negara-negara dengan bahasa yang berbeda bahkan menggunakan istilah ini secara bergantian untuk merujuk pada konsep yang sama, terutama dalam konteks pembahasan hubungan bilateral antara dua negara tertentu. Kemudian setelah kita membahas definisi dari ketiganya, kemudian kita ke pertanyaan, mana yang paling cocok untuk digunakan pada saat ini? Maka jawabannya adalah hukum internasional. Mengapa demikian? Karena perkembangan zaman yang sangat cepat telah membuat lingkup hubungan global tidak lagi terbatas hanya pada interaksi antara negara-negara saja. Misalnya, ketika kita berbicara tentang isu perubahan iklim yang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, masalah ini tidak bisa hanya untuk diselesaikan hanya dengan kerjasama antara pemerintah negara saja. Kita membutuhkan yang namanya kontribusi dari perusahaan multinasional yang memiliki dampak besar pada emisi gas rumah kaca.
organisasi lingkungan internasional yang melakukan penelitian dan advokasi, serta bahkan individu di seluruh dunia yang berperan dalam mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Hukum internasional yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas mampu mengakomodasi semua aktor ini dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan. Kemudian contoh lain yang sangat relevan adalah penegakan hak asasi manusia. PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia tidak hanya bekerja sama dengan pemerintahan negara-negara anggota, tetapi juga dengan lembaga swasta, kelompok masyarakat sipil lokal dan internasional, serta akademisi untuk memastikan bahwa hak-hak manusia dasar seperti hak hidup, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Selain itu juga, munculnya kejahatan lintas batas yang semakin kompleks seperti terorisme internasional, perdagangan orang yang melibatkan banyak negara sebagai sumber, jalur peredaran dan tujuan, serta kejahatan cyber yang bisa dilakukan dari satu negara dan menargetkan korban di belahan dunia lain. Semua ini membutuhkan yang namanya kerjasama yang melampaui batas negara, sehingga konsep hukum internasional yang lebih komprehensif menjadi lebih relevan dan efektif. Kemudian, jika kita masih menggunakan istilah hukum antar bangsa dan hukum antar negara dalam konteks saat ini, maka kita akan menyempitkan pemahaman bahwa hanya negara yang menjadi aktor utama dan berhak berpartisipasi dalam pembuatan serta pelaksanaan aturan global. Padahal pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak lain yang memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam sistem hukum global pada saat ini. Oleh karena itu, hukum internasional adalah istilah yang paling tepat, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk digunakan pada saat ini. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan bagian 2. Apakah hukum internasional disebut sebagai hukum atau moral internasional? Sebelum menjawab secara langsung dan juga mendalam, saya rasa perlu kita bedakan terlebih dahulu secara mendasar antara konsep hukum dan moral dalam konteks sistem norma sosial. Moral adalah norma-norma etis yang berdasarkan nilai-nilai budaya, agama, tradisi, atau keyakinan bersama yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Moral bersifat sukarela dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas atau kewajiban hukum yang mengikat secara universal. Pelanggaran terhadap norma moral biasanya hanya akan menghasilkan konsekuensi sosial seperti penghinaan dan pengucilan dari kelompok masyarakat, bukan konsekuensi hukum yang memiliki dasar aturan yang diakui bersama. Sedangkan hukum adalah kumpulan aturan yang memiliki sumber yang jelas dan diakui secara luas, bersifat mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, dan memiliki mekanisme yang telah ditetapkan untuk menangani pelanggarannya, baik melalui penyelesaian sengketa maupun pemberian sanksi yang sesuai. Dengan dasar pemahaman ini, saya akan menjelaskan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sah, bukan hanya sekadar moral internasional, karena ada beberapa alasan utama yang mendukung pandangan ini. Yang pertama, hukum internasional memiliki sumber yang diakui secara global dan jelas tercantum dalam peraturan yang sah. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Agung Internasional atau PMAI, yang menjadi dasar utama untuk menentukan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional meliputi 3 kategori utama. Yang pertama, perjanjian internasional seperti perjanjian bilateral, konvensi, multilateral, atau traktat internasional. Kedua, adat kebiasaan internasional yang dibuktikan dengan praktik yang konsisten dan terus-menerus dari negara-negara di seluruh dunia, serta didukung oleh keyakinan bahwa praktik tersebut adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara beradab di seluruh dunia. Contoh,
konkret dari perjanjian internasional adalah Konvensi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim tahun 2015 atau Konvensi tentang Hukum Laut tahun 1982. Sumber-sumber ini membuat hukum internasional memiliki dasar yang jelas dan terstruktur, tidak hanya berdasarkan nilai moral semata yang bisa berbeda-beda antar negara atau kelompok masyarakat. Kedua, hukum internasional bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara yang menjadi pihaknya. Ketika sebuah negara menandatangani dan kemudian meratifikasi sebuah perjanjian internasional sesuai dengan prosedur hukum nasionalnya, negara tersebut secara otomatis memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian itu. Kemudian jika negara tersebut melanggar ketentuan dalam perjanjian, maka bisa ada konsekuensi hukum yang jelas. Misalnya, negara yang melanggar perjanjian perdamaian atau penyerang negara lain tanpa adanya alasan yang sah bisa diajukan ke Mahkamah Internasional. Kemudian untuk mendapatkan putusan yang mengikat selain itu, negara pelanggar juga bisa dikenai sanksi dari organisasi internasional seperti PBB, mulai dari sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, seperti pembatasan perdagangan atau pembukuan aset negara. Hingga dalam kasus yang sangat ekstrim dan sesuai dengan piagam PBB, bisa dilakukan tindakan militer kolektif untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini jelas berbeda dengan moral, yang tidak bisa memberikan konsekuensi hukum yang pasti dan diakui secara global jika dilanggar. Kemudian yang ketiga, telah ada mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan secara jelas dalam sistem hukum internasional. Meskipun mekanisme penegakan hukum internasional tidak sekuat atau sesentralisasi hukum nasional yang memiliki kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan yang berada di bawah kekuasaan negara tunggal, namun terdapat berbagai lembaga dan mekanisme yang telah beroperasi secara efektif. Di antaranya adalah Mahkamah Internasional di Den Haag yang menangani sengketa antara negara-negara. Kemudian Mahkamah Hukum Internasional yang menangani kasus kejahatan kemanusiaan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai mekanisme arbitrase internasional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan atau investasi antar negara dan pihak swasta. Selain itu, organisasi internasional seperti PBB melalui Dewan Keamanan memiliki wewenang yang diakui secara global untuk mengambil tindakan terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Namun, saya juga tidak bisa memungkiri bahwa adanya elemen moral yang terkandung dalam hukum internasional, sehingga banyak prinsip dasar hukum internasional ini memang berdasarkan nilai-nilai moral universal yang dianut oleh sebagian besar negara dan masyarakat dunia, seperti rasa keadilan, penghormatan terhadap hak hidup yang tidak bisa dirusak, rasa hormat antar negara yang berdaulat, dan tanggung jawab bersama untuk melindungi planet bumi dan seluruh makhluk hidup di atasnya. Misalnya, prinsip dasar bahwa negara tidak boleh menyerang negara lain yang tidak bersalah, atau yang dikenal dengan prinsip non-belligerency, adalah berdasarkan nilai moral bahwa perang yang tidak perlu dan tidak adil harus dihindari karena akan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang yang tidak bersalah. Namun, elemen moral ini tidak membuat hukum internasional menjadi hanya moral. Ia tetap memiliki dasar hukum yang jelas, sumber yang diakui, dan mekanisme penegakan yang sudah ditetapkan.
Kemudian, jika hukum internasional hanya dianggap sebagai moral internasional, maka negara-negara bisa dengan bebas mengabaikan aturan global tanpa harus menghadapi konsekuensi. Padahal dalam praktiknya, sebagian besar negara di dunia menghormati dan mematuhi hukum internasional karena mereka menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional adalah hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban global, yaitu memfasilitasi kerjasama antar negara di berbagai bidang dan akhirnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat masing-masing negara. Baiklah, itu adalah penjelasan saya terkait detail mengenai 2 pertanyaan tugas online tentang hukum internasional. Saya berharap penjelasan ini cukup jelas, komprehensif, dan memenuhi semua ketentuan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton sampai selesai dan memberikan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.